Itu menyebar fitnah lu itu. Pak RT nggak begitu. Ya begini guys, artis no. Ini bahkan di berita-berita lain itu ya. Itu bawa-bawa masalah politik lah. Beginilah. Ya, gua rasa nih periksa Mbak Dewi kejiwaannya nggak apa-apa memang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini sebelum ini jangan lupa kaos, kalian cek di deskripsi video ada merchandise dari Babe Aldo Shop, ada di Tokopedia ya. Kalian langsung cek aja langsung ke deskripsi, kalian lihat di situ ada link Tokopedianya, langsung klik dah, pilih-pilih. Oke guys, konten kita kali ini tentang Dewi Persik guys. Wah, videonya viral, ada beberapa video. Ini ada beritanya juga begini. Viral, Dewi Persik disoraki satu kampung, warga geram usai fitnah ketua RT terkait hewan kurban. Dia fitnah. Nah, tuh gimana lu Dewi? Ngomel-ngomel dulu nih, bawa-bawa politik lagi. Nih kita lihat dulu deh ya, cuplikan video fitnahnya, katanya fitnah nih ya. Sebelum kita baca nih. Nah, ya, lihat video pertama. Nggak ngeliat-liat Pak RT nih. Pemerasan dong. Masa orang ini untuk umum, kok orang ini acara sosial, kok mau bapak mau minta duit 100 juta untuk ngebantuin, itu gimana ceritanya? Jadi dia udah ngomel ini. Kenapa Mbak Dewi lagi PMS? Ngomel-ngomel nggak karu-karuan, bilang bahwasanya Pak RT minta uang 100 juta. Aduh, padahal ini ceritanya nanti kita baca ya, tapi nanti dulu deh kita bacanya. Lanjut. Ya Pak. Tak kuning goreng ya. Bahasa Madura lu. Dewi Persik ini orang Madura ya. Tak kuning nggak lihat-lihat gitu. Jadi Pak RT ini dituduh sama dia, ya katanya difitnah sama dia, bahwasanya minta uang 100 juta guys. Waduh. Ini kan kita mau bagikan buat orang-orang yang nggak mampu, minta di list. Sampai sekarang aja Pak Ustadznya belum ngasih nih listnya. Siapa aja? Iya. Tahu nggak Pak RT? Kemarin itu saya ngasih sembako ke warga Bapak itu, mereka tuh seneng banget loh Pak. Iya. Happy, makasih ya Mbak Dewi. Kok ini Bapak bisa ngomong nggak butuh warga saya nggak butuh. Doremam yang mereka. Aduh. Mata asokor jadi orang. Bu. Iya, orang Madura berarti Dewi Persik ini. Kau nggak bersyukur jadi orang gitu ya? Iya. Orang Madura Dewi ini ya. Bisa todus orang Madura nih kan. Saya bener mau ngasih sama Bapak. Saya itu mau ngasih sama warganya Bapak, ngerti Pak? Kasih tuh sama Pak RT tuh, biar tahu tuh Pak RT tuh. Kalau ada apa-apa di rumah saya di sini, berarti ya Pak RT berarti dalangnya. Iya kan? Rumah saya di pinggir jalan.
Kalau ada apa-apa sama rumah saya, berarti berarti Pak RT, berarti ini yang bermasalah sama dia sama saya. Ngomelnya Dewi Persik, ya Allah, jauhkan bala dari cewek yang ngomel begini, ya Allah. Ih, keren. Ya, saya udah bayar, saya uang lingkungan, uang keamanan saya udah bayar. Cemacem Mbak Andrea. Cemacem Mbak Andrea. Aduh. Saya janda, saya tinggal sendiri, saya di sini. Iya, janda. Gak takut saya. Oh iya. Tapi nggak boleh Bapak kayak gitu. Saya walaupun perempuan sendiri, saya berani saya Pak. Saya kasih tahu tuh sama Pak RT Lebak Bulus, belakang rumah sakit Mayapada. Udah pede dia. Masa Dewi Persik minta tolong masalah sapi aja, katanya warganya nggak butuh. RT piro saya gise? Lebak Bulus 2, RT berapa sih ini? Mana coba ada Pak Security? Panggil Pak Security biar ada saksi. Mana Pak Security? Mana Pak Security? Pak Security panggil. Guys, Oh lagi makan bakso. Kita bilang bakso semua. Ya udah makan deh bakso. kita lihat videonya aja dulu. Ya kita video baru beritanya dibaca ya. Iya. Ternyata orang Madura ya. Beun gitu ya. Bahasa Madura tuh tadi guys. Iya. Nah ini sekarang kita lihat video kedua ya guys. Nah ini rada panjang nih. Ini ngakak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini nangis nih. Kayak kesurupan anjir. Iya jangan-jangan PMS nih orang. Iya. Jadi kalau PMS begitu. Habis marah-marah nih masih. Nggak sakit Mbak Dewi ini ya. Aduh, nggak sakit kayak ini. Dia kayak nangis-nangis gitu guys. Habis marah-marah, nih marah-marah, ini nangis-nangis. Dia udah fitnah Pak RT begitu. Terus dia yang nangis. Gimana sih lu Mbak Dewi? RT belum ngomong yang lain-lain. Tar dulu deh. Iya. Tar dulu. Sini. Apa? Guys, lu nggak ngeliat dia kayak sakit gitu mungkin ya? Astagfirullah. Istighfar Mbak Dewi, istighfar. Ini kalau dibacain beritanya dia yang salah nih. Dan ini guys ada video lagi nih. Itu panjang nggak usah panjang-panjang ya. Nih aja dulu. Ini video terakhir nih. Nih. Sepertinya sidang isbat kalah ini sama sidangnya Dewi Persik. Sidang isbat kalah kayak sama sidangnya Dewi Persik katanya. Ya. Disorakin sama warga ini. Iya terlalu rame suaranya buat yang volumenya ya. Nangis ini. Iya habis fitnah, habis marah-marah. Nangis. Pak RT. Warga bela Pak RT. Mana Mbak DP damai? Minta maaf ya. Pak RT. Pak RT. Bisa disorakin sampai begitu, woy. Deh guys, lihat mukanya nangis tadi mana. Oh iya. Oke, sekarang kita baca beritanya ya.
Kita baca beritanya dulu ya. Viral Dewi Persik nih dari Tribun ya. Dewi Persik disoraki dan diteriaki warga usai dianggap sebar fitnah kepada ketua RT tempat tinggalnya. Nah tuh sebar fitnah. Untung Pak RT-nya baik, nggak dibawa ke hukum loh. Nama Dewi Persik menjadi sorotan usai bermasalah dengan ketua RT terkait masalah hewan kurban. Ngopi. Masalah hewan kurban ini berbuntut panjang hingga mengharuskan adanya mediasi antara Dewi Persik dengan ketua RT tempat dirinya tinggal. Dari video TikTok yang beredar terlihat kerumunan warga yang sedang berteriak dan memberikan sorakan kepada penyanyi dangdut Dewi Persik. Lokasi dalam video TikTok tersebut diduga berada di depan rumah Dewi Persik. Ya udah lu lihat tadi ya. Warga terlihat geram hingga membeberkan sorakan dan teriakan kepada Dewi Persik. Warga geram, iya, soalnya fitnah. Jadi kalau di berita lain katanya itu gara-gara supirnya Mbak Dewi ini rada budek. Jadi Pak RT nggak minta 100 juta, dibilang minta 100 juta. Dewi, lu kenapa lagi PMS? Kalau udah marah-marah, udah bencam nangis. Apa sih? Sakit. Periksa kalau sakit. Iya. Ini satu kampung ini sudah kena dis pernyataan Mbak DP, soalnya udah bawa-bawa kampung ini dan sudah mencemarkan nama baik, ucap seorang pengunggah video dikutip dari akun TikTok @theworldfact Jumat 30 Juni 2023. Video tersebut dibanjiri oleh komentar dari warganet. Kebanyakan warganet pun lebih mendukung pihak ketua RT. Saya tim Pak RT dan warga. Ya ampun, sampai disorekan warga. Duh, iya. Malu dah lu. Tinggal di situ lagi. Lagian belum mediasi, cuma dengar dari asistennya. Udah live duluan sih. Nah, begitu. Maju terus Pak RT dan warga. Ya, makanya. Belum apa-apa, klarifikasi dulu baru lu bikin live begitu. Jadi nggak nyebar fitnah Dewi. Nih cewek kalau PMS nih begini biasanya nih. Persoalan Dewi Persik dan pihak ketua RT 06 Lebak Bulus berujung mediasi. Namun mediasi yang dilakukan Dewi Persik dan ketua RT tampak chaos lantaran suasana menjadi tegang. Bahkan Dewi Persik berderai air mata usai mediasi dengan ketua RT. Hal itu terjadi karena hewan kurban yang dititipkan Dewi Persik di masjid belakang rumahnya, ternyata hewan kurban tersebut memicu masalah dengan ketua RT hingga membuat Dewi Persik menguak masalah di live Instagram. Setelah melakukan mediasi, Dewi Persik keluar ruangan dengan keadaan menangis. Ia menyeka air matanya dengan selembar tisu sembari berjalan pulang ke rumah. Air mata Dewi Persik tak berhenti hingga ia menguak semua kejadian saat mediasi. Diakui Dewi Persik, ia menitipkan hewan kurbannya hanya beberapa jam saja. Hal itu dilakukan karena di rumahnya hanya ada asisten rumah tangga (ART). Selain itu, Dewi Persik mengungkap alasannya menitipkan hewan kurban ke masjid karena tidak mau alamat rumahnya tersebar. Bukan rumah saya nggak mau kotor, tapi saya nggak mau alamat rumah saya banyak yang tahu, ujar Dewi Persik dikutip sripoku.com dari YouTube Rasis Entertainment, Kamis 29 Juni 2023. Masalah semakin melebar ketika ART Dewi Persik dibentak-bentak karena masalah hewan kurban tersebut. Saya kecewa karena sikap dari Pak RT terhadap ART maupun orang-orang kita, ungkapnya. Padahal itu ya karena itu dibilang minta uang 100 juta itu. Sekali lagi sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain, semuanya buat warga di sini. Saya sudah tinggal di sini 5 tahun dan satu tahun nggak tinggal di sini aja saya masih berhubungan, imbunya. Niat baik Dewi Persik tersebut menjadi terkendala karena harus berurusan dengan ketua RT. Ternyata di lingkungan tempat tinggal Dewi Persik harus melakukan koordinasi dengan ketua RT ketika ingin membagikan sesuatu. Keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau mau memberikan sembako atau daging harus pamit sama Pak RT atau Pak Ustadz, jelasnya. Tidak boleh bikin acara sendiri dan bagikan sendiri. Itu tidak boleh, makanya itu yang dijelaskan lanjutnya. Peraturan tersebut tidak diketahui Dewi Persik sehingga masalah dengan ketua RT semakin berbuntut panjang. Lah, lu yang nggak ngerti aturan, lu tiba-tiba live terus nyebarin fitnah, minta uang 100 juta. Lu gimana sih, Wi? Kesian lu. Aduh. Dewi Persik mengaku hanya melakukan koordinasi dengan Pak Ustadz yang ada di masjid, namun ternyata terjadi miskomunikasi antara Pak Ustadz dengan ketua RT. Misnya itu antara Pak Ustadz dengan Pak RT, nggak ada komunikasi. Saat menjelaskan hal itu, Dewi Persik tampak intonasi suaranya meninggi dan air matanya ikut berderai. Ia terlihat berkeringat ketika diwawancara awak media usai melakukan mediasi dengan pihak ketua RT. Dan di berita lain guys ya, si Dewi ini ini masalahnya dia bawa itu minta uang 100 juta nggak ada tuh Pak RT begitu. Jadi si Dewi ini itu menyebar fitnah lu itu. Pak RT nggak begitu. Ya begini guys, artis ini bahkan di berita-berita lain itu ya, itu bawa-bawa masalah politik lah. Beginilah
Ya, gua rasa nih periksa Mbak Dewi kejiwaannya nggak apa memang. Ya, habis fitnah-fitnah orang marah-marah terus nangis-nangis. Lu kenapa Mbak Dewi? Ya, tolong periksain deh Mbak Dewi ya. Waduh, kesian gue. Nah ya guys, gitu aja nih. Nah, ini langsung gua bikin deh ya, dengar berita ini. Aduh, kesian Dewi. Aduh, kelamaan janda kali ya. Iya, periksa kejiwaannya ya. Wah, kesian. Dah ya. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bisa jadi ya karena kelamaan ya. Iya jiwanya kayak begitu nggak jelas aja habis ngamuk-ngamuk fitnah terus tiba-tiba nangis ya malu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG nya, langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.